Warga di sana menghancurkan rumah ibadah ini. Cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Terhadap anak kecil, ini tidak dibenarkan sama sekali. Saya mengecam keras. Ternyata dia mengalami trauma. Mari kita saksikan, guys. Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menonton video ini, kita akan menyimak dan kita akan belajar bersama-sama. Ya, sudah tahu kan videonya? Mari kita akan nonton videonya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati. Tidak usah ada izin soal ibadah ini. Kita cuma minta. Kalau ibadah kan nggak ada izin. Kita cuma minta Kemenak mengamini. Tapi apa yang dilihat Bapak di lapangan? Lepas ibadah nanti saya. Iya. Hanya orang-orang intoleran yang berkata seperti ini. Mereka bilang tidak ada izinnya, meresahkan masyarakat. Bahkan sekelompok ormas juga yang sudah melakukan observasi dan investigasi katanya, yang meresahkan masyarakat kegiatan itu. Tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dan kepentingan terhadap agama Kristen, muncullah apologiat seperti Edis. Apakah itu yang kita inginkan? Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisik ya itu, toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja, nggak ada. Out sampai ke Pulau Rote, kita sepakat, kita tidak boleh lagi makan nasi Padang. Jadi kita boikot nasi Padang. Guys, nak boikot nasi Padang. Sejak kecil. Urusan Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang, apa urusannya bagi Bapak? Warga di sana menghancurkan rumah ibadah ini. Cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Terhadap anak kecil, ini tidak dibenarkan sama sekali. Saya mengecam keras. Ternyata dia mengalami trauma. Mari kita saksikan, guys. Mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, menghancur-hancurin kursi. Ya, begini cerita. Halo guys, jadi kita masih bahas kasus intoleran guys. Jadi anak kecil yang ada di TKP saat pengerusakan rumah ibadah itu, sekarang ini dia trauma berat guys. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau bertemu sama. Dan ternyata dia mengalami trauma. Mari kita saksikan, guys. Ambil. Ini Bapak ini, Mama di jalan. Baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitar ini orang beragama. Bapak kan perwakilan Kementerian Agama. Harusnya Pak, walaupun kita sesama Muslim, kalau dia salah tetap bilang salah. Jangan mentang-mentang kita seiman dengan dia, yang salah kita benarkan. Saya Muslim, saya tetap menyalahkan dia. Sebab dia memang salah, mengganggu ibadah orang lain. Bahkan mengakibatkan luka, penganiayaan, menghina, memaki. Ini pernyataan Anda ini seolah-olah Anda membela oknum yang salah. Anda membenarkan mereka. Dan apakah mereka harus memilih-milih tempat untuk ibadah? Jadi jika di tempat itu mayoritas Muslim, apakah mereka tidak bisa ibadah? Dan setahu saya mereka ibadah tidak pakai toa, tidak pakai pengeras suara. Jadi jangan Anda buat alasan untuk membela mereka. Tidak ada alasan untuk membenarkan seseorang itu melarang agama lain ibadah. Saya rasa statement Anda ini bukan mewakili dari Kementerian Agama, tapi mewakili dari perasaan Anda. Malah seharusnya jika mereka adalah Muslim yang baik, mereka tahu mayoritas di sana, mereka menunjukkan
gimana menjadi muslim yang baik itu dengan menunjukkan toleransi, menghormati mereka ibadah, jangan mengganggu. Tidak bisa kita menolong, tidak bisa kita membantu, jangan mengganggu. Beberapa hari ini kita dihebohkan di media sosial. Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, tepatnya di Padang Sarai. Ada masyarakat, ada warga mendatangi tempat ibadahnya agama lain. Kita sebut saja gereja. Lalu terjadi perusakan rumah ibadah tersebut. Di Sumatera Barat, ini ada istilah adaik bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur adaik memakai. Apa maksudnya? Di Minangkabau ini adalah mayoritas agama Islam. Islam itu asal katanya aslam islim, artinya selamat. Agama yang selamat adalah agama yang cinta damai. Agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Makanya orang Minang, orang Melayu sangat menjunjung tinggi toleransi. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, kalau memang agama Islam adalah agama yang menjunjung toleransi, orang Minang adalah menjunjung tinggi toleransi, kenapa terjadi perusakan gereja tersebut? Ini yang harus kita cari pematiknya. Apa yang menyebabkan masyarakat Minangkabau, warga di sana, menghancurkan rumah ibadah ini? Cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api, ikhwah. Tak mungkin terjadi keributan kalau tak ada pemicunya. Apa maksudnya? Kalau memang 9 orang ini diamankan oleh kepolisian, maka cari pemicunya, cari pematiknya. Yang saya dengar, yang saya dapat kabar, bukan itu lagi, tapi faktanya, pendeta ini mendirikan rumah adalah rumah pribadi, bukan rumah ibadah, rumah pribadi yang didirikan oleh pendeta ini, bukan gereja yang didirikan. Kalau rumah pribadi Islam, rumah pribadi orang-orang Nasrani, dia berdoa di rumahnya, silakan saja. Tapi kalau ingin mendirikan rumah ibadah, harus ada surat izinnya. Ini dari pemerintah, harus ada surat izinnya. Maka saya sebagai da'i, saya sebagai orang Minang, mendukung, menegakkan hukum seadil-adilnya. Mendirikan masjid harus ada surat izinnya, mendirikan gereja harus ada surat izinnya. Bahkan statement yang dikeluarkan oleh pendeta ini sangat kontroversi. Apa katanya? Islam vs Nasrani, Islam vs Kristen. Kalau nggak kita perang saja. Dalam Islam itu ada 2 istilah orang kafir. Yang pertama tuh kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Kafir, orang kafir itu orang baik. Orang di luar agama Islam, non-Islam itu adalah orang baik, hidup berdampingan dengan orang Islam. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang ingin memerangi Islam, baik secara fisik maupun non-fisik, ini juga harus diperangi. Umat Islam tidak boleh diam. Maka saya mendukung tegakkan hukum seadil-adilnya. Bagi memilih, menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya menjalankan, ya bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Pulau Jawa adalah bagian NKRI. Makanya kita punya kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kasus yang ketiga atau yang pertama, tapi ini sudah kasus yang keribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan, tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen? Muncullah apologiat seperti Edis. Apakah itu yang kita inginkan? Ya kan? Agama sekarang kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran, utamanya adalah penegakan hukum. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap melanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat, khususnya melindungi kaum minoritas, yaitu agama Kristen, tempat ibadah.
Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengerusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Gimana Pak? Mohon maaf, meresahkan. Semenjak kapan agama orang lain itu meresahkan? Orang-orang yang bisa bilang agama orang lain itu meresahkan hanya orang-orang yang intoleran. Contohnya seperti Bapak membuat surat tersebut. Ya. Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisik ya itu toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Sekalipun saya yakin sekali, pasti ada yang merasa terganggu. Mungkin ada yang sedang istirahat, yang sudah tua, ya, atau mungkin ada bayi yang sedang istirahat, terus mendengarkan azan, pasti ada yang terganggu. Tapi mereka tidak terang-terangan, ya, ke masjid dibakar atau merusakkan masjid, melempar batu atau membakar toa tuh belum dengar saya berita itu, ya. Tapi kalau gereja dibubarkan, gereja dibakar, gereja dihancurkan, oh udah banyak berita yang saya dengar, ya. Jadi balik lagi, ini yang namanya intoleran, ya. Dan sekarang Bapak minta untuk membebaskan 9 orang itu, setelah anak-anak luka karena pecahan kaca, terus Bapak seenak jidat minta dibebaskan? Oh tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Jadi sekarang daripada Bapak minta orang-orang itu dibebaskan, lebih baik, ya, Bapak belajar lagi apa itu lakum dinukum waliyadin, ya. Apa itu hablum minanas? Jangan karena seakidah baru dijaga hablum minanasnya. Ketika tidak seakidah, bodo amat. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, belajar apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Karena apa? Di Indonesia sudah diakui 6 agama, bukan 1 agama. Belajarin lagi gitu, Pak. Ya, jadi mohon maaf, tidak akan dibebaskan. Ya, meresahkan Bapak kali yang meresahkan. Bapak melarang umat Kristen makan nasi padang. Urusannya apa, Pak? Melarang umat Kristen makan nasi padang, urusannya apa? Iya. Urusan Bapak melarang umat Kristen makan nasi padang, apa urusannya bagi Bapak? Bapak tahu nggak nasi padang? Nasi padang nih, Pak, di mana-mana udah banyak, Pak, ya. Udah berkembang sampai ke luar negeri, Pak. Nasi padang nih banyak dicari orang, ya, sampai ke Turki, ke Amerika, ke Belanda, bahkan ke Jerman, bahkan ke Arab Saudi. Itu nasi padang udah ada, Pak. Apalagi ini rendang, ya, rendang padang bilang orang tuh, Pak, itu nomor 1, Pak. Udah nomor 1, Pak. Dunia mengakui, diakui oleh dunia. Jadi janganlah, Pak, melarang-larang, Pak, ya. Tidak ada urusan bagi Bapak untuk melarang umat Kristen makan nasi padang. Ini berarti Bapak mengadu domba. Bapak mengadu domba, mengasut antar umat. Pemuda Yen Danir sudah membalikan fakta. Pak Ketua Pemuda sudah menuduh pihak dari Jemaat GKSI yang melakukan permasalah ini, tapi kenyataannya dari pihak Pak Ketua Pemuda yang melakukan permasalah ini. Pemuda, ya, bercerita bagaimana baiknya. Jadi datanglah kami ke sana sama Pak RT, sama Pak RW, berkoordinasi dengan pendeta. Ya, datanglah saya dengan Pak RT, dengan Pak RW, klarifikasi dengan Pak pendeta ke belakang, dibawa berumbuk. Jadi pas dalam berumbuk itu, pemuda sudah ramai di sana. Nah, pemuda kami tidak ada ingin ribut. Dalam pembicaraan kami dengan pendeta, mencari pertanyaan salah pendeta ini, salah tentang gereja ini. Jadi kebetulan pemuda kami mendengar sesuatu dari pembicaraan warga Nias. Kita
sanalah pemicu keributan. Provokasinya begitu. Dari dalam atau dari mana? Dari luar juga. Ya, terus karena itulah mendengar cerita itu, makanya masa terseluk bunyi begitu. Perbuatan daripada para intoleran ini. Kita negara Indonesia adalah negara pluralisme, negara yang besar, negara yang berdaulat. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Sangat disayangkan rumah ibadah dihancurin, terlebih lagi ada anak kecil di sana, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap mereka lakukan terhadap anak kecil.